Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Solusanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat ya. Acara ini seperti biasa akan membahas seluk-beluk terkait masalah autoimun ya. Autoimun dipandang dari berbagai macam sudut ya. Ada banyak sekali topik yang akan dibahas pada pagi hari ini. Nanti tidak kalah dengan topik yang sebelumnya ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu dari Facebook, YouTube-nya maupun Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan juga dari Alergi Imunologi Interi Solo ya. Selamat pagi nih. Penyintas ini untuk yang Facebook-nya belum jalan ya, baru Instagram tak apa-apa. 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, sangat menarik ya. Tapi tidak terlepas dari apa itu autoimun ya. Dan juga seperti sebelumnya, ini tetap saya pesankan untuk semuanya sobat Muardi maupun penyintas autoimun, tetap jaga protokol kesehatan ya, 5M. 5M tetap harus jaga. Yang mencuci tangan ya dengan air sabun yang air mengalir ya. Kemudian memakai masker dengan benar ya, masker yang benar menutupi lubang hidung ya. Kemudian menjaga jarak dengan sekitar. Kemudian mengurangi mobilisasi ya. Kalau tidak perlu ya sebaiknya tidak usah bepergian kemana ya. Terus yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Tetap, walaupun kita sudah ada vaksin, tetapi vaksin tidak serta-merta dengan kita jadi terhindar dari COVID, tidak ya. Vaksin adalah salah satu upaya saja untuk bagaimana kita menghadapi COVID ini, sehingga harapan kita COVID ini segera cepat hilang dari bumi Indonesia dan juga dari dunia. Amin ya. Seperti itu. Ini kita hari ini menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa ya. Ini sudah ada di sebelah saya nih beliaunya nih ya. Ini sangat luar biasa. Nanti kita akan membahas masalah perjantungan ya. Jadi mau ada jantung-jantungnya. Tapi tetap jantung nanti dalam hubungannya dengan autoimun ya. Untuk hari ini kita ada membahas autoimun jenis yang satu ya, lupus ya. Untuk menyingkat waktu, ini karena sudah hadir ya, sudah ada di sebelah saya nih. Atau nanti kenal sendiri nih, secara kenalan sendiri ya Dok ya. Sudah Dok, nah ini bisa perkenalan dengan Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat penyintas autoimun maupun komunitas autoimun dan masyarakat yang menyaksikan acara Secangkir Kopi Hangat bersama Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, saya Alfa Alvinur Sidik dari KSM Jantung dan Pembuluh Darah. Hari ini berbahagia sekali dapat undangan dari pengasuh program Secangkir Kopi Hangat Rumah Sakit Dr. Muardi untuk berbagi mengenai penyakit jantung, khususnya pada pasien-pasien dengan lupus nih Dok. Lupus ya. Ya ibaratnya kan kalau lupus itu sebagai pencetusnya atau api kecilnya, nah kita kebakarannya yang maksudnya efek yang ditimbulkan. Jadi masalah utamanya lupus, kemudian karena lupus itu sistemik, salah satu target yang bisa terkena antara lain adalah organ jantung gitu. Di sisi mananya dari jantung yang bisa terkena efek dari lupus ini ternyata spektrumnya luas, luas sekali ya. Mulai dari hampir semua lapisan jantung itu bisa terkena imbas dari lupus itu. Lupus ya. Yang paling sering ya lapisan pembungkus dari jantung atau perikardium namanya kan. Efek dari peradangannya itu menimbulkan perikarditis yang sering dijadikan. Mungkin sebelum dokter Alfian ya. Dicek sama dokter Agus, oh ada perikarditis nih. Nah, gitu. Iya nih, mungkin Sobat Muardi penyintas autoimun tadi juga belum jelas nih. Ini dokter panggilan dokter Alvin ya, apa dokter siapa ini dokter? Ya, dipanggilnya dokter Alvin Dok. Ya, dokter Alvin aja ya. Dokter Alvin ini, beliau ini kan memang di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti bisa datang ke sini kalau terkait masalah perjantungan. Nanti bisa kontrol
ke beliau Dr. Alvin, sehingga bisa apapun ya, tapi tidak terbatas hanya di lupus. Ya dok ya. Nanti kalau lupus saja kan nanti masuk Dr. Alvin dokter jantung lupus ya. Karena wonten sing ngersakaken ada ya mendaki pasien lupus konsultasi nanti lewat Dr. Agus. Iya, seperti itu ya. Ini kita sapa dulu nih dari Mbak Herawati Abu Bakar, ini sudah dari Assalamualaikum Waalaikumsalam, ini dari Aceh, ini udah hadir. Oke ya, terima kasih Aceh ya. Selamat pagi. Yang dari Absadi aja dari Bali sudah hadir ya. Bali bagaimana dengan Aceh ini? Aman ya? Madiun juga sudah hadir ya, dan dari Bontang Kalimantan nih ya. Selamat pagi semuanya ya. Dan ini mulai dari yang Instagram ya banyak ya. Jadi silakan nanti join ya. 1 jam ke depan kita akan membahas jantung ya. Jadi penyakit autoimun ini bisa memicu penyakit jantung ya. Jadi bagaimana kok bisa lah nanti. Ini silakan nanti biar tanya sama Dr. Alvin ini. Dr. Alvin ini sebelum ini udara di luar agak cerah ini kayaknya ya. Memang cerah udara di dalam ruangan atau enggak tahu. Hari ini tidak mendung so. Mendung ya. Aktivitas apa dok ini harian? Masih olahraga kayaknya? Masih jogging kayaknya? Intensitasnya dikurangi. Sepedaan? Seminggu cukup 3 kali. Oh 3 kali ya, sepedaan. Apa ya? Ini olahraga apa? Sepedaan apa ini? Kalau saya ya physical exercise-nya ya ada squat, ada ya kayak dilatih di fitness itu dok. Oh iya, oke, ini bagus nih. Makanya sobat Mardian penyakit autoimun, walaupun di era pandemi tetap ya aktivitas exercise, tapi tadi tetap 5M ya. Olahraga sendiri di rumah. Di rumah ada. Iya, di rumah aja. Keluar 5M dijaga ya. Jangan nanti bareng-bareng ya, maaf ya Dr. Alvin itu kan misalnya sepedaan bareng-bareng terus nanti tahu-tahu kumpul bareng di situ lepas masker cerita-cerita sama aja nanti ya. Jadi mau timbul kluster ataupun main apa ya. Sepedaannya tuh bersama itu. Ya gini Dr. Alvin, ini kan kita membahas hari ini bahas masalah penyakit jantung ya. Jadi sebenarnya yang dibahas adalah ini autoimun, karena di Sakropi kan masalah autoimun. Ini kan kita bahas tentang lupus ya, lupus sendiri. Sebenarnya gimana Dr. Alvin ini kan lupus ini kok bisa lupus bisa tahu-tahu sakit jantung, ini gimana nih kira-kira nih? Mungkin bisa Dr. Alvin menyampaikan dulu sebenarnya lupus bisa penyakit jantung gimana, terus seberapa banyak ini kasus-kasus yang dihadapi hari ini? Ya. Jadi kalau lupus itu seperti yang tadi saya sampaikan, karena masalahnya sistemik, karena dia kan berurusan sama kompleks imunoglobulin dan adanya antibodi yang ada di dalam tubuh yang salah dikenali sama diri kita sendiri sehingga menimbulkan reaksi inflamasi, dan itu terjadi di semua sistem termasuk salah satunya di mengefek di jantung dokter. Ada beberapa lapisan jantung yang mungkin mengalami reaksi tersebut. Yang paling sering yaitu ya di kantung pembungkus jantung atau perikardium itu dokter. Jadi yang paling sering dan salah satu menjadi kriteria untuk penegakan diagnosis lupus adalah terjadinya perikarditis atau peradangan pada selaput jantung. Kayak gitu itu nanti menimbulkan keluhan dadanya sakit, nyeri dada yang terasa tajam. Berbeda dengan jantung koroner yang nyeri dadanya lebih bersifat tumpul dan gradual atau bertahap, nyerinya semakin meningkat. Sementara kalau nyeri yang karena perikarditis itu nyerinya tajam, nanti kelamaan akan menimbulkan akumulasi cairan pada kantong jantung. Itu yang paling sering muncul, dan kadang itu munculnya di awal-awal. Jadi manifestasi atau gejala tanda pertama yang muncul dari lupus itu perikarditis itu salah satunya. Beberapa datang ke kami dengan kondisi cairan perikardnya sudah banyak, kemudian kita konsulkan ke departemen Dr. Agus, oh ternyata lupus. Jadi itu ya, jadi memang seringnya kadang ini ya, memang nyeri tajam ya. Jadi kadang gimana nih membedakannya? Ini penyebabnya dari autoimunnya atau mungkin dari lain gitu, atau harus gimana? Kalau untuk apakah ini akibat dari autoimun atau enggak, nanti kita profiling dulu. Apakah ini faktor risiko untuk klasik penyakit jantungnya banyak faktor risikonya, atau biasanya kan yang kita curigai kalau autoimun tuh usianya usia produktif, perempuan usia produktif, itu kecurigaan kita ke arah autoimun lebih besar. Kok ini pasien masih muda, cairan ada
ditemukan akumulasi cairan di kantong jantung, jangan-jangan ini SLE. Manifestasi yang mungkin muncul lagi bisa juga yang namanya miokarditis. Kalau miokarditis ini peradangannya di ototnya jantung. Ototnya jantung, ya. Miokarditis ini peradangannya di ototnya jantung. Kalau dibiarkan ini berlarut-larut, nanti menimbulkan jantungnya itu akan mengalami pembengkakan, pembengkakan atau istilahnya gagal jantung, sehingga muncul keluhan sesak nafas ketika aktivitas, bangun malam karena sesak. Mungkin pula muncul peradangannya itu di katupnya, dokter. Ini saya punya satu pasien lupus dengan gangguan di katup jantung, sehingga kan katup mitralnya itu mengalami penutupan yang tidak sempurna atau regurgitasi itu, yang biasa terkena di katup aorta atau katup mitral kalau untuk urusan katup. Gitu. Seberapa banyak nih dari kasus-kasus mungkin Dokter Alvin hari ini? Sering kali ya dapatnya ya? Saya yang benar-benar notice ini karena lupus, satu dengan perikarditis sehingga menimbulkan efusi perikardium, kemudian kalau yang miokarditis baru ketemu miokarditis dengan lupus saya selama di Muardi baru ketemu 2, dokter. Kemudian kalau katup lebih jarang. Dan yang perlu diwaspadai, seiring canggihnya terapi lupus, seiring kemajunya terapi lupus, dulu kan lupus itu begitu kena lupus perburukannya cepat sekali datang. Sekarang dengan kemajuan pengobatan, kondisi lupus ini bisa menjadi suatu penyakit yang kronis gitu. Jadi berlangsung untuk jangka jadi bisa diobati pengobatan, terus kondisinya bisa lebih baik. Namun dengan kondisi lupus yang kronis ini tetap perlu diwaspadai karena inflamasinya terus menerus, harus dijaga untuk yang namanya nanti jadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Karena dibandingkan yang tidak lupus, pasien yang lupus itu 4 kali berisiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Jadi faktor risiko yang lain sebisa mungkin diminimalisir, misalkan kita berhenti merokok, mengontrol kadar gula darah, kadar kolesterol dan tekanan darahnya lebih disiplin dibandingkan yang lain, sehingga risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner yang diperberat dari adanya lupus bisa ditekan lebih rendah lagi. Ini kalau dok, ini seberapa sering sih misalnya persentase kalau orang lupus terus nantinya bisa terkena sakit jantung gitu, ada nggak kira-kira berapa? Misalnya boleh. Ada mungkin nyampe 5%, 10%? Cukup banyak, dok. Kalau untuk yang saya sampaikan di awal, yang perikarditis itu prevalensinya bervariasi, dokter, dari 11 sampai 50%, dok. Jadi memang cukup banyak untuk yang perikarditis ini. Sekali ya. Yang perikarditis memang paling sering. Kemudian kalau miokarditis yang bisa menimbulkan gagal jantung atau jantungnya bengkak itu sekitar 7 sampai 10%. Oke, sebelum melanjutkan ya, ini dari Mbak Sari Susilawati nih, dari Bali ya. Tadi dari Bontang udah ada 2 orang Bontang juga ya. Selamat pagi semuanya. Bontang kan memang ada 2 nih. Selamat pagi dokter ya, maaf mendahului saya bertanya, saya SLE dan MS ya, multiple sklerosis juga, HNP saya sering mengalami nyeri dada dan setiap malam kalau tidur selalu berkeringat, tapi hanya dari dada sampai leher dan muka. Walaupun kondisi dingin, tapi saya tetap juga berkeringat. Tadi dingin pun tetap berkeringat ya. Apakah ini masuk kategori saya kena sakit jantung, dok? Saya setahun lalu pernah eko dan dibilang ada bocor, tapi masih kecil dan saya tidak dikasih obat, dok. Apakah saya perlu melakukan eko lagi, dok? Terima kasih. Nah ini gimana nih? Aman ya, masih aman ya Bali ya. Terima kasih ya. Aman untuk pariwisata ya. Tapi semoga tetap protokol kesehatan ya Mbak Absari ya. Nanti Bali kan nanti seperti di kasus di India nanti banyak sekali itu lonjakannya ya. 1 juta itu orang mandi bareng-bareng di sungai. Itu akhirnya kasusnya 105 berapa ribu ya. Gimana nih? Untuk keluhannya ada nyeri dada, kemudian berkeringat. Waktu dahulu dengan riwayat sebelumnya pernah dilakukan eko. Untuk nyeri dada, apakah ini suatu penyakit jantung? Kita deskripsikan dulu nanti kalau dalam anamnesis nyeri dadanya seperti apa? Seperti tertusuk atau dengan sensasi tajam. Kemudian kalau tarik nafas atau buang nafas ada nyeri dada atau enggak?
Kemudian nanti ketika didengarkan suara jantungnya, Dok, apakah ada namanya suara kayak seperti gesekan? Memang ada itu, kita semakin teliti satu ke arah perikarditis, nyeri dadanya yang perikarditis. Kemudian step selanjutnya akan dilakukan ekokardiografi, ada bukan cairan atau enggak. Mungkin enggak ini suatu masalah di jantung akibat lupus, masih mungkin, namun perlu evaluasi lebih lanjut mengenai waktu masih kecil dinyatakan ada yang bocor. Ini yang bocor di sini itu nanti perlu diklarifikasi lagi, apakah yang mengalami kebocoran ini katupnya atau sekat-sekat di jantung. Bila mana ini katupnya, kalau memang derajatnya ringan, memang hanya kita lakukan observasi, namun kita lakukan ekokardiografi secara berkala setahun sekali untuk menilai derajat dari kebocoran katupnya ini. Jadi mungkin yang perlu dieko lagi ya, Dok? Dan pertanyaan perlu dieko lagi. Kalau memang ada kebocoran setahun sekali bisa dilakukan untuk ekokardiografi. Nah, jelas nanti Mbak Absari nanti silakan kontrol ya, ini kan di Bali, nanti ke Rumah Sakit Sanglah atau mana. Jadi nanti biar dievaluasi. Satu terkait masalah lupusnya, SLE-nya dan multiple sclerosisnya ya, MS-nya ya. Jadi tetap harus dievaluasi dulu ya tentang terapi untuk autoimunnya. Ini sudah optimal, sudah bisa mengontrol enggak? Karena kalaupun misalnya ya ini kita fokus di organ jantung saja, tetapi kalau lupusnya, MS-nya belum terkontrol dengan baik, sulit juga ya. Jadi apapun tetap itu harus dikontrol, nanti biar dievaluasi dokternya. Terus kemudian kalau sudah memang dirasa terkontrol untuk segala macamnya, lupusnya, MS-nya, autoimun lainnya, dan HMP-nya juga ikut terkontrol dengan baik, nanti echo itu mungkin ya tetap perlu dilakukan lagi ya, Dok Alvin ya. Jadi perlu dilakukan echo ulang sebenarnya ya, dengan terkait masalah satu, evaluasi terkait masalah evaluasi yang dulu ya, echo yang dulu bagaimana dengan sekarang. Yang kedua kali terkait masalah nyeri dadanya, nyeri dada tadi. Ada nyeri dada tadi kan, nah, nyeri dada dapat dari mana nih? Jangan-jangan itu cuma nyeri dada kan, kadang cuma otot ya, nyeri otot aja ya, dari otot dada yang ada regangan, tarikan ya. Jadi sering juga seperti itu karena aktivitas. Lalu sebaiknya kontrol nanti ya, biar dievaluasi lebih lanjut gitu ya, Dokter Alvin ya. Jadi seperti itu ya, Mbak Absari ya. Ini memang di sana aman ya, alhamdulillah, tetapi memang pariwisatanya menjerit ya. Nah, samalah, ini semua sama ya. Jadi ini di tempat-tempat lain juga sama. Ini Bali kan juga sama nih ternyata. Pariwisatanya menjerit ya dah. Ini tadi dari Instagram, Pak. Dari Mbak Fairul nih dari Singapura ya. Dok, saya seorang penderita lupus nih dan terkena kardiomegali. Dok, apakah kardiomegali ini efek lupus dan apakah bisa disembuhkan ini? Oh, oke. Tahu kardiomegali ya, udah kardiomegali. Maaf. Ya, kardiomegali biasanya kita temukan waktu kita ekspertise dari pembacaan ronsen. Di situ kelihatan bahwa jantungnya mengalami pembesaran. Apakah kardiomegali ini bisa merupakan efek dari lupus? Saya jawab mungkin saja apabila lupus tadi menyerang otot jantung sehingga menimbulkan miokarditis, lama-kelamaan akan mengalami, jantung tersebut akan mengalami pembesaran sehingga ketika di ronsen menimbulkan gambaran kardiomegali. Apakah kardiomegali ini bisa disembuhkan? Kalau sudah terjadi pembengkakan, misalnya sudah terjadi pembengkakan jantung, kita bisa melakukan pengobatan untuk pengobatan terapi gagal jantung. Diharapkan dengan terapi yang optimal ini, fungsi pompa jantungnya yang tadinya menurun akibat pembengkakan ini bisa kembali membaik. Kemudian keluhan-keluhan yang ditimbulkan akibat jantung yang membengkak ini bisa berkurang. Tapi untuk kardiomegali sendiri harus kita konfirmasi lagi apakah ini ototnya yang tebal atau memang jantungnya yang membengkak. Gitu, dan yang waktu dilakukan pengambilan foto ronsen ada beberapa faktor yang bisa mengganggu ketika pembacaan. Misalkan waktu di ronsen pengambilan atau kita waktu tarik nafasnya kurang dalam sehingga gambarnya kesannya melebar gitu ya, kadang kesannya jantung jadi kelihatan besar. Iya, tapi tadi mungkin perlu di echo gitu ya. Untuk konfirmasi boleh dilakukan ekokardiografi. Ya, tapi kalau memang ronsen tadi Mbak Viral nanti bisa juga dari itu
Dan juga bisa, jadi memang sebaiknya nanti biar diikut lah, nanti biar diketahui, nanti paling enggak nanti ada penebalan tadi sampaikan Dr. Alvin ya, otot jantungnya itu menebal atau tidak membesar. Tadi bisa pastinya dilihat dari eko salah satunya ya, Dr. Eko ya, Dr. Alvin ya. Dan bisa disembuhkan tadi sudah sampaikan Dr. Alvin tadi. Jadi kalau sesuatu udah besar gitu, untuk kembali normal sulit sekali ya, Dok. Ya. Tapi harapannya dengan meskipun jantungnya besar, kadang untuk menilai fungsi jantung secara perhitungan kita mengenal fraksi ejeksi atau ejection fraction. Tapi ejection fraction yang rendah itu kalau kita optimal dengan pengobatan optimal dan latihan fisik yang baik, nanti otot itu bisa ngambil oksigen secara lebih efisien, keluhan tetap bisa berkurang, Dok. Oke, ya, jadi tetap apapun tidak apa-apa. Yang jelas adalah kontrol rutin, nanti menurut dokternya ya, obatnya yang diberikan diminum rutin ya, itu yang penting ya. Terus seperti biasa ya, untuk yang penyintas autoimun apalagi yang terakhir adalah berbahagialah, hindari stres, itu yang penting ya. Kenapapun dengan berbahagia, hindari stres itu juga bisa ngontrol irama jantung, jadi irama jantungnya bisa jadi bagus, tidak tambah sesak nanti dan tidak tambah besar, itu juga penting ya. Sama bila mana memungkinkan olahraga. Ya, olahraga ringan. Ya, jadi olahraga itu yang penting itu bukan ininya lamanya, tetapi apa ya, rutin juga, satu rutin ya, terus kemudian dilakukan dengan ada tahap-tahapnya ya, kemudian ya ada jadwalnya, memang harus disiplin tetap apapun ya. Memang sulit juga nih. Ya, soalnya kan kalau lupus biasanya ada masalah dengan gangguan sendinya, jadi nyeri pada persendian. Untuk physical exercise mungkin ada beberapa yang terbatas untuk latihan fisik, ada keterbatasan karena kalau untuk jalan nyeri, untuk angkat apa nyeri mungkin. Ya, nanti bisa memilihkan olahraga yang terbaik nanti ya. Yang jelas itu kalau memang tidak yang sensitif sinar matahari atau Alvin itu bisa dengan berjemur lah di sinar matahari, tapi jangan lama-lama lah, sekalian exercise 10 menit tapi di bawah sinar matahari pagi ya, itu bagus ya. Dapat exercise-nya, olahraganya, dapat juga asupan vitamin D-nya gitu ya Mbak Khairul Nur ya. Di Singapura saya kira juga sama dengan Indonesia lah, itu udaranya panas sama ya. Oh, udah pengobatan 1 tahun ya, oke, tidak apa-apa Mbak Khairul ya, ini udah tahu nih memang. Mbak Sari ya, Mbak Sari tadi dari Bali memang sudah tetap pakai protokol kesehatan ya, alhamdulillah ya, tetap pakai protokol kesehatan dan tidak mobilisasi kemana-mana ya, bagus ya. Berarti saya eko lagi ya Dok, ya oke, tadi udah saran dari Dok untuk eko dan saya siap kontrol rutin, oke. Untuk multiple sclerosis ya, saya belum bisa evaluasi Dok, masalahnya keluhan saya semakin memberat, ini kaki kiri saya sakit dan nggak bisa jalan, oke. Silakan datang ke rumah saya Dr. Mardi Solo, tapi naik apa? Naik pesawat juga susah. Naik harus siap-siap segala macam. Jangan bikin ya. Naik mobil. Ya. Ini nanti ada pembatasan, mau mudik tidak bisa. Karena nggak boleh mudik nih. Nggak boleh. Ya, tetap apapun kita jaga protokol kesehatan dulu ya. Biar ini secepatnya segera berakhir nih ya. Kita udah ini karena COVID udah ulang tahun. Jangan sampai nanti ulang tahun terus ya. Sebaiknya itu ulang tahun kita semoga tidak berumur panjang. Iya. Lagunya ganti. Jangan panjang umurnya, tapi pendek umurnya. Selesailah sudah ya. Sudah ulang tahun, mau ulang tahun berapa nih? Santi nih, dari Santi Pelangi Bunda nih. Izin bertanya dokter nih, saya pasien lupus nih sejak 2010, berarti udah 11 tahun nih. Akhir tahun 2011 saya didiagnosis terkena pembengkakan jantung, udah 10 tahun nih. Sempat diberi digoxin selama 1 tahun, sekarang sudah tidak lagi. Tapi kadang saya sering merasakan sakit di dada kiri, terasa berat sekali. Apa kalau sudah pernah terkena jantung tidak bisa kembali pulih normal lagi ya Dok? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Ibu Santi mengenai pembengkakan jantung ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Memang kalau lupus ada beberapa pasien bisa mengalami sampai level ke pembengkakan jantung atau dekom. Pernah mendapat pengobatan, dulu sudah dapat digoxin, sekarang sudah di stop. Digoxin memang untuk awal-awal meringankan keluhan memang baik, tapi tidak untuk jangka panjang. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan digoxin, berarti kemungkinan sudah terkontrol untuk keluhan dari pembengkakan jantungnya. Kadang memang masih muncul nyeri Dok, karena ya proses inflamasi masih tetap berjalan. Jadi kalau
memang dirasakan nyeri, masih itu mungkin efek dari proses inflamasi yang masih berjalan. Mohon dievaluasi apakah ketika aktivitas masih ada sesak nafas, kemudian ada bangun malam karena sesak, itu merupakan tanda-tanda keluhan dari gagal jantung tersebut atau jantung yang mengalami pembengkakan. Biasanya kalau sudah mengalami pembengkakan, mau tidak mau harus minum obat. Untuk pengobatan jantung harus juga ikut pengobatan yang rutin, karena diharapkan dengan pengobatan yang rutin ini meningkatkan kualitas hidup sehingga ya keluhan-keluhan bisa berkurang. Jadi gitu ya Mbak Santi, tetap apapun ya tetap kontrol rutin ya, itu yang penting ya, kontrol rutin, terus kemudian gaya hidup lah dirubah semuanya ya, gaya hidup yang baik, yang sehat, terkait masalah aktivitasnya, asupan makanannya, apa yang dimakan, ya diminum, tetap itu diperhatikan juga semuanya ya. Karena memang ini hubungannya dengan jantung kan ibaratnya apa kalau di mesin itu ya, mesin itu berarti apanya itu? Kalau jantung itu urusannya ibaratnya pompa bahan bakar ya. Ada bahan bakar tapi nggak ada pompanya, nggak nyampe, otomatis kan ya nggak jalan akhirnya ya sama ya. Jadi kita tetap sayangi jantung ini, dan kalau tadi boleh normasi tetap dengan obat satu tadi ya, dengan aktivitas tadi sampai Dr. Alvin ya, itu dengan obat tadi tetap dipakai secara kontinu, secara teratur ya. Dan ini kayaknya bisa seumur hidup ya Dok ya. Ya. Penggunaan obatnya harus seumur hidup rata-rata, karena memang agak sulit untuk melepas ya. Cuma nanti dengan dosis dan jenis dan macamnya yang minimal ya. Harapannya itu. Jadi nanti dengan apa itu obat yang jenisnya minimal, terus dosisnya minimal, harapannya masih bisa ngontrol jantung kan gitu ya Dr. Alvin ya. Hari itu. Jadi tetap kontrol ya Mbak tadi, nggak pelangi Bunda tadi. Ini dari Niken Larasat ini, Dok, saya jenis AI-nya SS ini. Ini SS yang Sjogren atau yang sklerosis sistemik ini ya. SS ya. Vaskulitis juga ya. 25 sampai 30 Mei saya dirawat nih. Maret ya, Maret. Pas rawat saya dirujuk ke banyak dokter dan lain, termasuk SPBV. Bedah vaskuler. Oh, bedah vaskuler nih ya. Bedah vaskuler ya. Dan polijantung, karena tungkai kaki saya bengkak simetris. Terus kemudian sementara hasil pemeriksaan urin tidak didapati protein. Apakah tungkai kaki bengkak ini sebab oleh jantung Dok? Karena saya dirujuk ke polijantung itu Dok. Sementara dari hasil dari SPV vaskuler ya, saya CVI berulang. Gimana nih? Ini kaki bengkak nih ya? Ini kakinya bengkak. Jadi kakinya bengkak, kemudian pernah dilakukan duplex untuk ekstremitas bawah didapatkan. Jadi apakah kaki yang bengkak ini bisa karena jantung ya? Salah satu gejala dari masalah pembengkakan jantung ini adalah kaki yang bengkak, karena darah dari kaki mau naik ke jantung jadi lebih berat. Semakin lama semakin tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan di pembuluh darah kaki, terdapat gangguan pada katup-katup di pembuluh darah balik atau vena sehingga menimbulkan CVI. CVI ini mungkin diakibatkan karena tekanan di jantung itu tinggi sehingga darah mau kembali. Atau mungkin adanya varises juga sudah menimbulkan tekanan pada kaki. Apakah mungkin karena jantung? Saya jawab mungkin. Karena kalau terjadi jantung bengkak tadi kayak miokarditis sehingga menyebabkan pembengkakan jantung, bisa menyebabkan kaki bengkak. Dan ada hal yang cukup menarik juga Dokter, kalau di autoimun atau biasanya penyakit connective tissue disease itu menimbulkan satu lagi ini sedikit di sebelahnya jantung, yaitu hipertensi arteri pulmonalis Dokter. Hipertensi arteri pulmonalis, tekanan darah di paru-paru juga akan meningkat. Tekanan darah di paru-paru meningkat ini akan menyebabkan jantung yang di sisi kanan itu mengalami pembengkakan. Sementara jantung sisi kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh termasuk dari kaki. Jika ada kondisi sedemikian, salah satu gejala yang muncul ya kakinya bengkak itu tadi Dokter. Saya selama di Muarti ketemu satu Dokter dengan SLE dan didapatkan hipertensi arteri pulmonal. Oke. Jadi itu ya, ini memang susah sekali ya. Jadi memang ini apalagi ini SS ya.
Kalau yang SS yang sklerosis sistemik ini ya, ini kan memang sering sekali manifestasinya di paru-paru ya. Paru-paru nanti bisa menimbulkan, tadi sudah sampaikan Dr. Alvin ya, jadi tekanan di dalam paru-paru meningkat sehingga jantung yang sebelah kanan itu bermasalah ya. Jantung kanan sebelah bermasalah, otomatis kan kaki juga ikut bengkak seperti tadi ya. Memang sering, ini komplikasi yang umum yang agak banyak didapatkan pada SS ya, Mbak ya. Paling nanti kalau yang Sjogren syndrome, yang SS yang satunya, memangnya ada double SS nih. Oh iya, disingkatnya sama itu. Yang penting tidak ada yang sambal-sambal itu. Ya, serba sambal itu enggak ya. Tapi memang Sjogren syndrome dan sklerosis sistemik ya. Tapi memang yang sering di jantung maupun di paru adalah yang sklerosis sistemik ya. Sjogren manifestasi juga nanti di paru-paru juga mirip dengan lupus ya, seperti bisa dengan tertimbulnya nanti perikarditis, miokarditis tadi ya. Seperti itu. Apapun ini kontrol ya, dikontrolkan, nanti dievaluasi, mungkin butuh tetap di echo untuk pemastiannya ya, salah satunya Dr. Alvin. Ya, untuk tahap awal echo membantu untuk melihat, untuk lihat paling enggak ada peningkatan di tekanan di paru-parunya ya, hipertensi pulmonal nanti. Bagaimana nanti dievaluasi. Di itu terus kemudian tetap nanti dengan bedah yang vaskuler ya, BTKV ini ya. Nanti biar dievaluasi terkait masalah untuk yang vaskulernya bagaimana ya. Apapun yang terakhir, obat rutinnya jangan sampai ditinggalkan, itu yang penting ya. Nanti apapun, nanti kalau kita ngontrol apapun ya, yang autoimun seperti itu, ternyata nggak diminum ya, otomatis nggak terkontrol ya Dr. Alvin ya. Jadi sama aja. Jadi sumber apinya terkontrol dulu. Iya, jadi sumber apinya itu terkontrol dulu. Ini yang sekitarnya yang kena imbas dari apinya itu yang dievaluasi juga nanti ya, saat ini mengurangi asapnya gitu. Iya. Sumber apinya. Jadi apinya yang dikontrol nih ya. Dikontrol. Ya. SS-nya harus kontrol ya, gitu ya. Agak melipir sedikit. Kalau untuk sistemik sklerosis, kalau ada pasien-pasien Dr. Agus dengan sistemik sklerosis mengenai berkenan dilakukan screening untuk ke arah hipertensi pulmonal, Dr. Ada. Iya, betul sekali. Tapi sudah beberapa kali kita konsultasi ke jantung ya. Saya sudah beberapa kali yang pasien-pasien SS yang sistemik ini kita konsultasi jantung untuk saya pengen tahu apakah memang ada hipertensi pulmonar sebenarnya, karena memang dengan keluhan seperti itu kadang keluhannya juga tidak khas ya, walaupun kadang cuma batuk-batuk aja, kadang batuk-batuk enggak. Dan yang terakhir keluhannya cuma mudah capek. Iya itu, ya betul, mudah capek. Mudah capek. Yang terakhir mudah capek. Itu memang karena memang darahnya nggak bagus akhirnya. Begitu ya, Mbak Niken Larasati. Terus Pak Joko nih ya, terima kasih Pak Joko nih ya, ketuanya ini yang MG ya, miastenia gravis ya, yang untuk Pak Joko ini gimana, anggotanya gimana, aman-aman semua ya Pak Joko ya. Untuk membandingkan tadi, jadi apakah saya harus rutin ke poliparu atau dan jantung dok ini? Ya kalau kan sudah ada appointment dua dokter spesialis, yaitu dokter jantung dan bedah vaskuler. Silahkan kembali ke dokter jantungnya, mohon untuk dievaluasi apakah ada gangguan di jantung kanan akibat dari manifestasi dari sistemik sklerosisnya tadi, sehingga menimbulkan tekanan paru-paru yang tinggi sehingga menimbulkan jantung kanannya membesar atau peningkatan tekanan di jantung kanan. Mohon kembali ke dokter jantungnya untuk evaluasi lebih lanjut ke arah situ, apakah kalau dari situ mungkin kakinya bengkaknya akibat dari pembengkakan jantung yang sisi kanan tersebut. Oke. Ya, jadi gitu ya Mbak. Ini ya, tetap kontrol dulu lah. Udah ada dua, nanti biar dievaluasi dua-duanya. Ya, lebih bagus ya. Tapi apapun nanti tetap ada beberapa dokter nanti yang untuk ngontrol autoimunnya, ya nanti kita evaluasi untuk jantungnya, parunya tadi untuk yang vaskulernya sekalian ya. Jadi memang ngerawat penyintas autoimun itu komprehensif ya, multidisiplin. Jadi nggak bisa satu. Jadi multidisiplin, nanti dari berbagai macam, dia kena komplikasinya apa yang dominan. Nah, nanti akan yang dokter yang kompeten di bidang itu, dia akan yang kita konsuli ya. Jadi kan nanti biar dikontrol dengan baik. Jadi memang karena tadi apinya terus imbasnya, apinya kemana-mana, asapnya, dapat panasnya, dapat uapnya kan beda-beda ya. Jadi memang imbasnya beda-beda ya. Tapi apapun autoimun tetap kontrol. Ini saya sapa dulu yang dari Instagram alergi imunologi Trisolo yang sudah banyak yang ikut ya join. Belum saya sapa semua, banyak yang sudah ikut join
Terima kasih ya. Ini dari Mbak Medianya juga ya. Saya penyintas Sjogren syndrome ya, ini juga SS juga ya. Saya sedang menjalankan puasa Ramadan ini. Apakah saya boleh berpuasa nih? Ya kalau berpuasa sebenarnya sih langsung saya jawab ya Mbak Mediana. Jadi Dokter Alvin udah tanya saya tadi awal-awal. Orang penyintas autoimun boleh puasa enggak boleh. Jadi gitu ya. Jadi untuk Mbak Mediana yang Sjogren syndrome ini, untuk yang penyintas autoimun yang jenis lain juga sama ya. Mbak Niken tadi, yang dari Mbak Sari semua ya. Yang menjalankan ibadah puasa Ramadan boleh ya. Tetapi tetap apapun satu ya. Karena secara fisik sebenarnya sih tidak ada bedanya dengan orang normal sebenarnya. Asal tetap obatnya rutin tetap diminum ya, menjaga pola makan hidup yang sehat ya. Terus kenali diri sendiri, itu yang penting. Karena setiap orang beda-beda. Beda-beda dalam artian penyintas autoimun satu dengan satunya berbeda. Jadi jangan terus serta-merta oh si A kok dia makan ini bisa, saya enggak. Jadi setiap orang beda-beda. Mungkin yang dimakan ya Dokter Alvin, yang dimakan si A, si B, si C itu beda-beda ya. Jadi cuma untuk gambaran saja. Jadi kalau memang yang dimakan kita itu sudah enak, di tubuh kita nyaman, boleh ya. Obat jangan sampai lupa diminum ya. Karena apapun dengan bulan Ramadan ini kan ya penuh keberkahan ya. Semoga saja nanti malah jadi sehat ya. Insya Allah kan kita tidak tahu. Tapi boleh berpuasa tetapi dengan protokol semuanya. Dari obatnya, pola makan hidup sehat, dari stres ya, aktivitasnya dikurangi lah karena memang berpuasa. Dan itu aja ya. Itu ya Mbak Mediana ya. Kemudian dari ini tadi, ini udah banyak nih. Dari mungkin belum jawab tadi ya. Mungkin Dokter Alvin biar cerita ini tadi udah menyediakan ini slide ini. Kalau slide-nya nggak dilihat nih sayang nanti. Sudah saya sampaikan Dok. Iya, silakan Dok. Jadi yang lain, yang manifestasi lain ya tadi dikatup. Ini yang agak jarang, ini pada SLE tapi pada anak-anak biasanya Dok. Kalau pada dewasa itu jarang terjadi, ada gangguan kelistrikan. Gangguan kelistrikan, tapi itu hanya kecil sekali pada anak-anak, biasanya yang dari ibunya dengan positif lupus dengan anti ROA TSH yang positif itu sekitar 2% anaknya yang lahir nanti ada gangguan irama jantung. Yang perlu jadi perhatian juga adalah penyakit jantung koroner seperti yang saya sampaikan tadi, karena inflamasi ini berjalan terus-menerus dan pasien dengan lupus ini 4-8 kali lebih mungkin untuk mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan yang non lupus. Maka itu kan sudah ada faktor risiko tersendiri nih. Jadi kalau bisa ya ini sudah ada faktor risiko, jangan ketambahan faktor risiko yang lain. Karena mengingat pasien dengan lupus ini juga kadang masih mungkin ada mengalami gangguan dislipidemia atau kolesterolnya yang tinggi, lipoproteinnya tinggi atau HDL-nya yang rendah, sehingga itu harus jadi perhatian bersama kalau pasien-pasien yang sudah mengalami lupus, terutama dalam waktu yang lama. Faktor risiko yang lain harus dikendalikan, kurangi sebisa mungkin tidak merokok, alkohol juga enggak, mengurangi konsumsi garam Dok, untuk menurunkan supaya tekanan darah tidak tinggi, tensi harus terkontrol di bawah 140, sama evaluasi untuk kadar kolesterol dan gula, sehingga kita bisa menekan seminimal mungkin untuk risiko penyakit jantung koroner ini. Karena ya kalau ada masalah di jantung koroner pasti akan tidak nyaman, karena untuk aktivitas pasti dada rasa tidak enak terus. Ini juga tadi ini ya, hipertensi pulmoner ya. Pulmoner ya. Ini kalau untuk SLE itu masih jarang. Tapi yang karena kita bacanya paper dari luar gitu. Paper dari Eropa itu yang sering bercerita dengan hipertensi pulmoner itu adalah systemic sclerosis. Tapi kalau trennya di Asia itu ke autoimun yang banyak malah SLE. Karena memang ini aja sebenarnya sih reportnya. Jadi sebenarnya sih
setelah diteliti sebenarnya karena kita kelemahan kita adalah, apalagi di Indonesia adalah kita nggak punya datanya kita sangat minimal ya, jadi silence. Ya, dan tahunya emang saat dulu kan dikenal cuma lupus padahal kan ada autoimun macam-macam ya. Jadi ini Indonesia mulai menggeliat nih. Jadi kita ya alhamdulillah nih kita sudah mulai menata ya, banyak belajar ini. Ya, banyak belajar dari itu, mulai menata, terus mulai memisah-misah, milah-milahkan ini termasuk yang autoimun jenis apa ya. Jadi tidak hanya, kalau dulu kan zaman kita kan sekolah awal-awal itu tahunnya kan lupus ya kan. Apapun autoimunnya lupus jawabannya. Jadi seperti itu. Kalau zaman ya tahun 90-an itu ya, tahun 90-an sampai sing itu ya kalau dan hanya kena steroid ini. Iya, cuma steroid aja, satu banyak cuma steroid. Kalau ini autoimun masih lupus saja. Ada sekarang ya alhamdulillah ini sekarang mulai tidak, kita insya Allah Indonesia tidak kalah lah dengan di luar ya, tetap kita akan berusaha untuk belajar dan nanti kita bisa milah-milah walaupun memang kita kadang terkendalanya adalah masalah pemeriksaan penunjang ini yang biasanya kan kita kalahnya di situ, tetapi nanti sedikit demi sedikit kita akan mengejar ketertinggalan ya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi autoimun nanti tidak hanya lupus, banyak sekali autoimun ya. Ini teruskan dokter, ini apa ini adalah ya nikan ya sudah ya. Terus mau teruskan lagi nih, ini yang hipertensi. Kalau kemudian, ini pesanan. Oh, yang ini, yang pemeriksaan ya. Pesanannya karena lupus itu merupakan satu faktor risiko tersendiri. Sebisa mungkin ini, kalau apa sih yang harus dikontrol ya? Kalau tekanan darah diusahakan di bawah 130. Kemudian kalau 6 bulan sekali kita cek LDL, kalau medical check up rutin harus di bawah 100 bisa mungkin. Merokok sebisa mungkin tidak merokok. Nah, ini agak susah di saya ini, weight management, pengelolaan berat badan. Ya itu. Nah itu yang di depan juga perlu latihan lebih banyak lagi. Iya nih, berat badannya ini gimana? Sama physical activity atau aktivitas fisik bila mana memungkinkan setengah jam seminggu 3 sampai 5 kali bila mana memungkinkan. Jadi apakah aktivitas fisik itu sama dengan bekerja? Ternyata enggak, dokter. Jadi kalau saya sudah aktif nyapu, ngepel, selesai omah misalnya itu tidak termasuk, itu tidak dimasuk, itu work atau bekerja, tapi tidak termasuk ke latihan fisik, karena kalau latihan fisik kita harus bisa mencapai kadar sampai aerobik, dan kadar aerobik itu setelah menit ke 20 biasanya kan. Kalau kita nyapu bentar berhenti, nyapunya sejam tapi pakai bentar berhenti, nah itu tidak sampai ke kadar yang aerobik yang diharapkan. Perbedaannya di situ. Nyapu, ada tetangganya lewat, cerita dulu. Nanti rasan. Nanti ya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau bisa memungkinkan seperti itu. Gitu dokter dari saya. Jadi itu ya. Jadi memang ini perlunya olahraga tetap ya. Jadi apapun olahraga di era COVID, tapi tetap harus itu tadi protokol kesehatan ya, 5M itu dijalankan ya. Tidak asal serta-merta terus nanti bebas. Saya pokoknya sudah divaksin, nah, jangan bubar semua nanti ya. Jadi salah satu upaya kita ya. Kalau vaksin itu ikhtiar, 5M juga ikhtiar. Oh semakin iya. Banyak ikhtiarnya, kemungkinan suksesnya semakin besar. Ya, banyak ikhtiar dan ditambah yang terakhir berdoa, itu suksesnya besar ya. Jadi ikhtiar sudah kita jalankan semua, tetapi kok masih kena ya itu memang ya itu sudah dari sana takdirnya, qadarullah yang seperti itu. Tapi itu setidaknya kita berikhtiar dulu ya. Jadi itu ya. Terus ini dok, untuk yang kalau kayak aktivitas fisik, terus kemudian tadi kan menarik sekali untuk exercise. Ini kan kadang tadi hubungannya kalau lupus kan memang perjalanan sakit segala macam. Itu yang sering direkomendasikan apa ini olahraganya kira-kira nih? Kalau untuk olahraga itu dengan intensitas yang sedang, intensitas moderate, kita bisa memilih jalan kaki, naik sepeda baik statis maupun sepeda yang bisa biasa, kemudian bisa juga berenang, itu bisa. Tapi tidak disarankan untuk olahraga yang kompetitif, misalkan main badminton, volley, basket dan sebagainya. Nah, untuk aktivitas fisik cukup dengan intensitas sedang, itu ya jalan kaki. Kalau jogging sudah agak tinggi, tapi kalau jalan kaki kemudian berenang, sepeda itu masih monggo. Kalau di tempat kami di departemen di KSM Jantung ada yang sendiri yang mengurusi resep olahraga, namanya Dokter Astri. Itu nanti dia bikinkan resep
Jadi resepnya nggak hanya resep obat, tapi berarti resepnya resep olahraga. Resepnya resep olahraga. Jadi nanti dievaluasi dulu, dites jalan 6 menit kira-kira kemampuannya segini. Berarti resep olahraganya 1 bulan ke depan yang harus dicapai ini. Nah, ini sebentar nih sekalian jawab Mbak Fairul nih, Dok, olahraga apa yang bagus untuk penderita jantung bengkak nih? Lah ini kan udah ada yang tanya nih, saya udah tanya nih. Ya. Ini masih sekalian nih ya, karena saya tadi yang dari yang bengkak tadi. Jadi kalau jantung bengkak dengan pengobatan yang optimal sehingga keluhan sesek dan capek bisa diminimalkan. Di samping itu dengan olahraga sehingga ambilan oksigen untuk otot-otot itu lebih efisien. Nah, olahraganya apa ya? Tadi itu yang mudah dikerjakan, bersepeda, jalan atau berenang. Tapi untuk seberapa kadarnya yang pas itu baiknya di asesmen dulu, nanti dapat resepnya. Tapi kalau enggak ya kita mencoba olahraga seminggu 3-5 kali, durasinya 30 menit. Tapi kalau capek ya istirahat. Jadi memang belum misalnya karena saya bilang 30 menit jadi ngejar sampai harus 30 menit. Enggak, maksudnya 5 menit kalau sudah capek, berarti istirahat, konsultasi lagi pengobatannya apakah perlu ditambahkan, ada penyesuaian dosis atau bagaimana sehingga keluhan mudah capeknya bisa lebih berkurang. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap bertahap ya Mbak Fairul, dan juga untuk sobat muarki penyintas autoimun sekalian, ini baik penyintas maupun orang yang normal pun tetap sama lah ya, nanti tetap bertahap lah ya, bertahap. Cuman yang untuk penyintas autoimun memang agak lebih ini ya, menurut saya memang lebih sensitif, lebih diwaspadai. Jadi beda sekali dengan orang normal ya. Kalau orang normal mungkin bisa langsung setengah jam, dan ini yang penyintas autoimun mungkin 5 menit, 10 menit dulu ya, bertahap. Karena memang kekuatannya otot, saraf, tulangnya memang sudah berbeda. Nah, jadi dengan penyintas autoimun itu, satu terkait masalah autoimunnya, 2 kali terkait masalah obat yang diberikan itu mempengaruhi semuanya. Otot-otot jadi beda, lebih sensitif, lebih sakit, nyeri ya. Persendian juga iya. Jadi beda lah. Jadi jangan sama loh, itu dia bisa seperti itu ya, enggak lah ya. Iya. Ya, dari apalagi gitu ya. Kalau beberapa kali harus rawat kan, harus rawat terus imobilisasi kan pasti deconditioning, jadi kemampuan otot pasti akan berkurang. Iya, berkurang sekali. Jadi memang beda ya. Pilihkan yang terbaik, dan bisa nanti evaluasi di dokternya ya, dokter jantung sana sekalian. Tapi nanti tetap di kombinasi ya, dari autoimunnya dengan dari jantungnya, nanti dikombinasi bagaimana nanti dipilihkan yang terbaik ya. Karena dengan misalnya ada keterbatasan di persendian, berarti yang olahraga apa yang cocok hendaknya ya di ototnya. Jadi tidak asal ya. Atau mungkin topik berikutnya Dok, undang bagian rehab Dok. Untuk yang itu ya. Karena banyak yang kayaknya inputnya banyak masalah kalau olahraga nanti sendiri sakit, bergerak ini. Nah, mungkin padahal nggak tahu ini pada olahraga enggak tahu nih. Topik berikutnya ngobrol-ngobrol sama bagian rehab mungkin bisa jadi konten gitu. Ini dari Vero Wikamia nih, Dok, kapan penyintas lupus nih harus waspada nih saat lupus ini sudah berdampak sampai ke jantung nih? Apa ciri-ciri dan gejala nih? Ya, ini makanya tadi mungkin bisa disampaikan lagi nih. Jadi kalau untuk keluhannya atau gejala yang mungkin muncul, bisa tuh adanya nyeri dada. Nyeri dadanya bisa 2, nyeri dada yang tajam atau yang nyeri dada sifatnya tumpul. Kalau nyeri dadanya tajam, kita lebih mengarah ke arah perikarditis. Kemudian kalau nyeri dada yang tumpul itu rasanya kayak berat, tertimpa benda berat, terikat, itu termasuknya nyeri dada yang tumpul. Nah, ini apakah terutama pada pasien yang lupus sudah lama, maka ini sudah mengalami penyakit jantung koroner atau bukan. Kemudian keluhan yang berikutnya adalah mudah lelah, sesak nafas, kalau aktivitas berhenti karena capek, bangun malam karena sesek, kemudian lebih nyaman dengan posisi duduk daripada tiduran. Nah, itu mungkin gejala dari pembengkakan jantung. Kalau ini diderita dari pasien lupus, apakah ini pembengkakan jantungnya karena miokarditis sehingga menyebabkan lupus atau bukan. Kemudian ada juga yang keluhannya kakinya bengkak, seperti yang tadi disampaikan, kakinya bengkak, apakah itu karena hipertensi arteri pulmonal sehingga menyebabkan pembengkakan di jantung kanan sehingga kakinya juga ikut bengkak. Demikian. Itu kalau ada keluhan-keluhan sedemikian, mohon sampaikan ke dokternya yang merawat, apakah perlu dievaluasi lebih lanjut dari sistem organ yang lain. Ya.
Ya, jadi itu ya Mbak Vero ya, Vero Mia. Ya, tetap apapun ya hati-hatilah. Pokoknya kalau kira-kira itu ada keluhan yang di luar normal, di luar kebiasaan, sebaiknya coba segera kontrol dulu aja ya, ditanyakan. Jadi kalau misalnya itu enggak biasanya kok saya nyeri dada seperti ini ya, nah itu segera. Kalau memang sudah sering mengalami hal itu, sering hilang timbul enak, ya itu pun bisa juga satu jantung masih mungkin. Tetapi kalau yang di luar biasa ya, di luar kebiasaan itu yang pastinya harus hati-hati ya. Kalau ada hal yang tidak nyaman, utarakan ya, sama dokter. Itu saja. Jadi kalau enggak yang bingung juga nih, dokter juga bingung mau ngapain nih. Jadi gitu ya Mbak Vero ya. Ini dari Mbak Indah ini, Mbak Indah Wahyu Arianti ya. Ini sudah jadwal nih ya. Ini makanya isi dokter nih penyintas lupus boleh olahraga bersepeda enggak nih tadi? Mungkin ini bisa jawab nih, gimana nih dok? Jawaban saya sama dengan dokter Agus. Tergantung individu masing-masing. Jadi kalau ketika bersepeda mengalami nyeri-nyeri persendian itu ya sebaiknya tidak dipilih yang bersepeda, walaupun kalau bersepeda impact ke sendinya itu lebih sedikit daripada kalau kita jalan. Jadi kalau memungkinkan untuk sepeda monggo. Terkait dengan tadi yang paparan sinar matahari ya dok, lebih dokter Agus lebih paham bagaimana memilih waktunya. Jadi itu ya, si Mbak Indah ya, jadi setuju. Jadi olahraga tetap dipaskan aja. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi ada yang cocok dengan sepeda, ada yang tidak ya. Kalau memang sudah mengenai persendian ya sepedaan kan agak berat juga nanti ya. Mereka sendiri-sendiri malah yang direkomendasikan sih berenang ya, seperti itu. Cuman nanti dong lah saran gimana nggak bisa renang seperti itu. Jadi memang bisa nanti diberikan modalitas olahraga nanti apa yang dipilihkan. Terkait nanti kita evaluasi dulu, jadi kondisinya bagaimana terkait masalah ototnya, sarafnya, tulangnya, jantungnya. Nanti kan kita pilihkan yang paling cocok untuk kondisi itu. Jadi makanya tadi individual, setiap orang beda-beda ya. Dari Taruna nih, pagi dokter Nisa untuk autoimun beserta tensi tinggi, autoimun plus tensi tinggi nih. Dan berdebar ketika beraktivitas untuk pantangan makanan apa ya dok? Ya. Diet ya. Untuk pantangan autoimun, hipertensi tinggi, berdebar untuk aktivitas, pantangan makanan apa? Siap. Jadi kalau untuk adanya darah tinggi kemudian debar-debar ketika aktivitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsumsi makanan. Yang pertama adalah sebisa mungkin konsumsi garam kurang dari 2,5 gram sehari. 2,5 gram itu 1 sendok teh ini. Jadi kalau ngambil garam ya sejumput kecil-kecil aja, sekitar kalau sehari 1 sendok teh itu. Kemudian kurangi yang goreng-gorengan, makanan yang digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Makanan ditepung kemudian digoreng itu kan menyerap minyaknya lebih banyak. Makan buah dan sayur dengan konsumsi yang cukup. Makan ikan. Kalau makanan laut itu ikan, bukan yang cumi atau udang tapi yang ikan. Tidak merokok dan sebisa mungkin ya tidak konsumsi alkohol. Gitu dok. Iya betul ya. Dan nanti memang sudah sampaikan dokter Alvin ya. Nomor 1 tadi udah itu sampaikan. Nomor 2 adalah yang alergi. Jadi kalau makanan panah apa yang alergi juga nanti dihindari apapun. Terus kemudian yang 3 itu nanti intoleran, jadi tidak ditahan di perut ya. Apa itu tetap harus dipantang. Yang pertama sudah sampaikan dokter Alvin tadi ya. Jadi itu yang pantangan makanan. Sebenarnya nanti ini juga individual juga. Jadi namanya perut manusia beda-beda. Nah, satu dengan satunya, saya cocok dengan ini, belum tentu cocok ya. Jadi jangan menyamakan ya. Oh ini dok ini seharusnya rendah gluten loh, enggak semua. Jadi autoimun itu boleh makan gluten, tetapi autoimun jenis yang mana yang tidak boleh sama sekali ya. Kalau yang autoimun jenis yang lain bisa, tetapi nanti dengan porsinya bagaimana yang diberikan, jumlahnya segala macam ya. Jadi beda-beda. Jadi tidak serta-merta tidak boleh enggak. Tidak semua autoimun itu lupus ya? Ya itu. Jadi ini yang penting adalah, tapi ini alhamdulillah sudah pada tahun ini, jadi sekarang sudah berkembang bagus nih ya dokter Alvin. Kalau dulu kan autoimun tadi lupus tuh ya enggak, sekarang kan banyak ya. Gitu ya. Ini karena memang dokter Alvin ini kan di
Selain kopi hangat, kita memiliki juga grup komunitas autoimun ini. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun, kalau penyintas autoimun sudah pada tahu nih. Kalau yang belum ikut di grup komunitas autoimun, silakan nanti ikut bergabung di grup WhatsApp-nya komunitas autoimun. Ini khusus yang autoimun. Jadi mohon maaf untuk yang bukan punya penyintas autoimun ya tidak boleh ikut lah ya. Jadi nomor WA-nya tolong ditulis ya, nomor WhatsApp-nya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, jadi grup WhatsApp-nya komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Silakan nanti ikut join, nanti kan bisa sharing semuanya ya. Khusus penyintas autoimun ini ya. Di luar Solo boleh ikut? Boleh nih, ini yang ikut malah luar semuanya, banyak di luar Solo Raya ya. Dan hasil rekaman ini seperti biasa ya. Jadi Dr. Alvin kan ini jam kerja, jam 9 jam 10 kan jam kerja. Jadi tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut live streaming secara live ini ya. Ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau udah dilihat, diapakan nih? Kalau udah dilihat nih Dr. Alvin, jangan lupa diapain nih dokter? Nah, pesan para YouTuber. Nah, diapakan ini? Jangan lupa diapakan? Di like, kemudian di subscribe dan di share. Share ya, jadi di follow, subscribe, and share. Boleh di share karena memang di share kopi hangat ini insya Allah tidak hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi boleh di share ya sebanyak-banyaknya. Silakan nanti dilihat kembali, diulang-ulang, tidak apa-apa ya. Ini sudah 97 episode ya, jadi udah banyak. Jadi bisa dilihat nanti ya, semoga tidak bosan dengan wajah saya sih. Jadi seperti itu ya. Istiqomah. Oh, di sini sih yang enggak, sebenarnya yang juga sering menemani adalah ada sini ada Mbak Mas Reza, Mbak Mary juga ada kelihatan wajahnya. Jadi apa nama harus dimunculkan wajahnya di sini ya. Begitu ya, ini memang tak terasa ini 1 jam cepat sekali nih ya Dr. Alvin ya. Ini nanti untuk yang beberapa belum dijawab ya nanti ya, mohon maaf nanti karena memang terbatas waktu ya. Untuk yang terakhir ini Dr. Alvin ini pesan ke Sobat Muardi dan penyintas autoimun terkait masalah bagaimana ini lupus bisa memicu penyakit jantung ini. Ya, silakan Dok. Untuk pesan dari saya, autoimun khususnya lupus itu bisa menimbulkan efek ke jantung. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa segmen dari jantung bisa mengalami gangguan akibat dari adanya peradangan atau inflamasi dari lupus ini. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang dirasakan tidak nyaman, monggo dilaporkan ke dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian untuk dievaluasi lebih lanjut apakah ini perlu dikonsultasikan ke bagian jantung untuk evaluasinya, atau nanti cukup dengan konsultasi dari Dokter Agus misalkan. Nah, jadi kalau ada yang dirasa tidak nyaman, dirasa tidak berbeda dari yang biasanya rutin dialami, kok ini ada yang berbeda, mohon disampaikan ke dokternya untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Dokter Alvin ya, karena memang tidak terasa ini 1 jam sudah selesai. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Dr. Alvin di acara Sangkir Kopi Hangat ya di pagi hari ini. Dan kita nanti insya Allah berjumpa kembali di Rabu minggu depan ya. Jadi setiap hari Rabu ini Dr. Alvin ya jam 9 sampai jam 10 kita memang bincang-bincang mengenai autoimun ya. Dan nanti dengan topik yang berbeda, nanti silakan usul ya, memberikan saran masukan apa untuk yang demi bertambah baiknya acara Sangkir Kopi Hangat ini. Dan karena memang sudah waktunya nih 1 jam, kalau kita ngomong terus nanti mungkin bisa sampai 2 jam nih. Jadi demikian ya, terima kasih juga atensi dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Dan mohon maaf tadi untuk Facebooknya Alergi Imunologi Inter Solo masih ngedrop, jadi nggak bisa diikut ya. Jadi nggak apa-apa, bisa lihat di tayangan di Instagram maupun di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Karena dan sekali lagi terima kasih Dr. Alvin, dan kita akan ketemu insya Allah di minggu depan di hari Rabu jam 9 sampai 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sangkir Kopi Hangat.